Gerbang kota kerajaan Liang Agung. Bunuh mereka. Jangan sisakan siapapun yang selamat. Xiyu, berhati-hatilah. Ruan Xiyu nyonya kediaman Marquis Xuanping. Mengapa? Xiao Xuan, aku akhirnya berhasil Murong Xuan Jenderal Kerajaan Liang Agung. menceraikan Liang Xicheng. Aku baru saja akan meninggalkan kediaman Marquis Xuanping. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kami tidak pernah peduli padamu. Tuanku, aku sudah tahu, wanita ini gelisah. Zhou Chuyun selir Marquis muda kediaman Xuanping. Di usianya, dia masih ingin bercerai dan menikah lagi. Liang Xicheng Marquis muda kediaman Xuanping. Aku hanya tidak menyangka bahwa Jenderal Murong Xuan yang bermartabat akan tetap melajang seumur hidupnya demi seorang wanita yang sudah 2 kali menikah. Zhou Chuyun, Liang Xicheng, kalian sangat kejam. Jika bukan karenamu saat itu menghalangiku memasuki kediaman sebagai ibu utama yang setara, mengapa aku harus menderita, direndahkan selama bertahun-tahun? Sungguh disayangkan. Kau tidak bisa menghentikanku. Putrimu difitnah olehku sebagai iblis harimau putih. Lidahnya dicabut dan telah bisu selama bertahun-tahun. Kau pantas mendapatkannya. Mengapa setelah menikah denganku selama bertahun-tahun, kamu selalu gagal menjadi istri utama yang berbudi luhur bagiku dan menuruti setiap perintahku? Itu karena dia. Ruan Xiyu, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tuduhan palsu terhadap keluargamu saat itu, pengasingan seluruh keluargamu, adalah perbuatanku. Para prajurit yang bernafsu padamu juga disewa olehku. Bagaimana jika kamu dan Murong Xuan adalah kekasih masa kecil? Pada akhirnya bukankah kamu tetap memohon padaku untuk menyelamatkan keluargamu? Kamu seperti anjing, memohon untuk menikahiku. Tidakkah kalian takut akan balasan? Sudah kukatakan padamu sejak lama, hidup atau mati kamu milikku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku lagi. Xiyu cepat ambil senjatanya. Xiao Xuan, jangan tinggalkan aku. Jangan menangis. Kamu terlihat paling cantik saat tersenyum. Jika ada kehidupan selanjutnya, Kita pasti akan menjadi suami istri. Tidak akan pernah terpisah lagi. Xiao Xuan, jangan tinggalkan aku. Bunuh dia segera. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harus ingat bagaimana dalam hidup ini aku dicelakai oleh para penjahat, menyebabkan orang-orang terkasih binasa, ibu dan anak terpisah, dan selamanya kehilangan kekasihku. Bahkan jika aku selamanya menghadapi neraka Avici, dan jiwaku tercerai-berai, harus menyelesaikan urusan dengannya. Tuduhan palsu terhadap keluargamu saat itu, pengasingan seluruh keluargamu adalah perbuatanku. Hidup atau mati kamu milikku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku lagi. Lan Er, Xiao Xuan, Kediaman Marquis Xuanping. aku tidak mati. Aku telah terlahir kembali. Apa sakit? Saya pikir dia hanya tidak ingin Chuyun masuk ke rumah tangga. Seekor ayam betina yang tidak bisa bertelur. Nyonya tua Liang dari kediaman Marquis Xuanping. Dan masih menduduki kediaman Marquis Xuanping. Menolak melepaskan posisi matriark utama. Ibu, mohon tenang. Xiyu, jangan bersedih lagi. Ini ibu dia. Yakinlah, aku menikahinya murni demi memperpanjang garis keturunan keluarga. Hanya kamu satu-satunya di hatiku. Aku telah terlahir kembali. Dan terlahir kembali pada saat di kehidupan sebelumnya. Suamiku bersama ibu mertuaku memaksaku untuk menyetujui Zhou Chuyun memasuki rumah tangga. Saat ini, ibu dan anak yang munafik dari kediaman Marquis Xuanping ini dan Zhou Chuyun yang belum memasuki rumah tangga itu menyebabkan seluruh keluargaku tercerai-berai dan terpisah. Kehilangan kekasihku selamanya. Dalam hidup ini, aku ingin mereka membayar 100 kali lipat. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhou Chuyun membenciku karena melarangnya menikah. Ketika aku hampir melahirkan, dia menggunakan alasan untuk memfitnah Lan Erku, mengklaim dia dirasuki oleh roh jahat harimau putih iblis. Mereka membakar mulut dan lidahnya dengan api yang ganas dan memutuskan tendon serta pembuluh darah di tubuhku. Aku terperangkap di kediaman, disugur hisuk dan air beracun setiap hari, dan menjadi sasaran penyiksaan. Xiyu, jika kamu benar-benar tidak rela, Aku bersedia.
Menambah anggota baru membawa keberuntungan. Aku tentu saja bersedia. Apel. Layak jadi putri bangsawan. Dia benar-benar memiliki keanggunan. Kalau begitu besok, Anda harus secara pribadi pergi dan sambut Chuyun ke dalam rumah tangga. Baiklah. Besok aku pasti akan mengadakan upacara besar. Membiarkan seluruh kota tahu. Dikenal di seluruh kota. Akan jadi acara menggembirakan atau skandal. Kita akan tunggu dan lihat. Mengambil istri pendamping sementara istri utama masih hidup. Su Qingdayang pribadi Ruan Xingyu. Sudah menampar wajah nona muda itu. Mengapa Anda setuju pergi menyambut pengantin? Bukankah itu akan membuat semua orang di ibu kota menertawakan Anda? Ini memang lelucon. Tetapi, bukan padaku. Malam ini suruh ibu susu membawa Lan Er untuk tidur nyenyak. Juga bantu aku mengambil gaun merah muda. Besok aku harus mengambil selir atas nama suamiku. Aku harus menyiapkan hadiah yang murah hati. Untuk selir ini. Kediaman Marquis Xuanping, karena ingin pakai gerbang bangsawan untuk menjebakku. Maka aku akan menghancurkannya. Putri sah keluarga Scholl sedang hamil. Nyonya Ruan dari kediaman Marquis Xuanping menyambut Nona Scholl sebagai selir. Putri sah keluarga Scholl sedang hamil. Nyonya Ruan dari kediaman Marquis Xuanping menyambut Nona Scholl sebagai selir. Shou Chuyun, dalam kehidupan sebelumnya, kau berkomplot tanpa henti, hanya untuk memasuki kediaman Marquis Xuanping. Hidup ini, aku akan membiarkan keinginanmu tercapai. Nona muda dari keluarga Shou ini, bagaimanapun dia adalah seorang nona muda terhormat dari keluarga pejabat. Saya tidak menyangka Anda akan melakukan itu. Memalukan. Hidup bersama secara tidak sah tanpa mak kemblang. Dan dia bahkan hamil. Nyonya kediaman Marquis Xuanping ini benar-benar berbudi luhur. Bahkan menyambutnya ke dalam rumah sebagai selir. Menurut pendapat saya, orang seperti ini pantas dihukum keras. Mustahil. Shi Cheng berkata, dia akan menjadikanku ibu pendamping. Itu kau cemburu karena tuan muda menyukaiku. Olah karena itu, kau datang untuk mempermalukanku. Ruan Xiyu, apa maksudmu? Aku bilang aku akan menikahi Chuyun sebagai istri utama pendamping. Berani sekali setuju di muka tapi menantang diam-diam. Hukum Liang Agung menyatakan, jika tuan berusia di atas 40, nyonya sudah 3 tahun di kediaman tanpa anak, barulah selir boleh diambil. Tuan masih muda, dan nyonya memiliki seorang putri. Istri pendamping ini tidak boleh diambil. Nyonya Shou mengandung darah dagingku. Bagaimana aku bisa membiarkan anak dari kediaman Marquis Xuanping ditinggalkan di luar? Suamiku melebih-lebihkan. Biarkan Nyonya Shou masuk sebagai selir dulu. Setelah dia melahirkan anak laki-laki nanti, dia bisa diadopsi di bawah namaku. Dia akan tetap menjadi cucu sah tertua kediaman Marquis. Bagaimana bisa membicarakan anak Marquis ditinggalkan di luar? Kamu lancang. Chuyun adalah seorang gadis yang tidak bersalah. Bagaimana dia bisa menjadi selir? Suamiku saat ini sibuk mencari promosi. Jika istana kekaisaran mengetahui kau menentang matriark dan hidup bersama secara terlarang, dan selanjutnya berniat menikahi matriark pendamping lainnya, apa akibatnya? Ruan Xiyu, apakah kamu pikir kamu masih putri dari sekretaris agung utama sekarang? Semua orang di kediaman Marquis Xuanping, tidak ada yang berani menghalangi jalanku. Apakah Marquis Muda Liang bermaksud bahwa semua orang di kediaman Marquis Xuanping, bahkan hukum kekaisaran dan tatanan sosial, harus diinjak-injak? Kami menghormat Jenderal Murong. Kami menghormati Jenderal Murong. Murong Xuan, kapan giliranmu untuk mencampuri urusan keluargaku? Atau apakah kamu mengatakan, kamu masih menyimpan pikiran tentang perjanjian masa muda yang kamu buat dengan istri utamaku? Jenderal ini bertindak di bawah dekret kekaisaran untuk memeriksa perilaku keluarga bangsawan. Aku kebetulan menyaksikan tontonan ini. Aku ingin melihat, apakah keinginan egois Marquis Muda lebih kuat, atau hukum Great Liang yang lebih kuat. Adapun gadis tak bersalah ini,
yang terlibat dalam hidup bersama secara terlarang. Jika dia ingin memperdebatkan kepolosannya denganku, dia sebaiknya ke istana untuk klarifikasi. Aku tidak berani. The film was translated Kalian and semua narrated bangkitlah. by M Media. Apakah aku menyuruhmu bangkit? Hari ini jenderal ini ada di sini. Bagaimana menangani masalah ini? Sepenuhnya terserah pada Nyonya. Nyonya Shou sedang mengandung janin. Jadi tidak perlu hukuman berat. Dokumen untuk mengambil selir ada di sini. 10 tel perak sebagai hadiah pinangan. Dan 1 rukun merah muda. Untuk diberikan kepada Nona Su sebagai pakaian baru. Ruan Shiyu, kau mempermalukanku. Gadis penyanyi harganya lebih dari 10 tael. Apa sebenarnya niatmu? Hanya matriarksa yang membawa keberuntungan. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kau sedang hamil. Jika kau menolak untuk menikah, kau hanya bisa menggantung diri dengan leher. Jika Nona Zhao ingin memasuki kediaman, maka cepat kenakan gaun ini dan ganti pakaian Anda dengannya. Terima kasih, Nyonya. Waktu yang baik telah tiba. Suami, mari kita kembali ke kediaman untuk upacara pernikahan. Mari kita pergi. Mari. Bangun. Ruan Shiyu, tunggu saja. Penghinaan yang kau timpakan padaku hari ini. Di masa depan, aku pasti akan mengirimmu ke kuburanmu. Jangan membuat bayi itu sedih. Mengenai masalah hari ini, aku pasti akan membereskan perhitungan dengannya. Terima kasih. See you. Kamu kembali juga. Benar. See you. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah lagi kehilanganmu. Aku sedang bermimpi. Xiao Xuan, See you. aku minta maaf. Dalam kehidupan kita sebelumnya, akulah alasan kamu tetap tidak menikah seumur hidupmu dan meninggal secara tragis di tangan Liang Xi Cheng. Sekarang, setelah aku terlahir kembali, jalan balas dendam ini berbahaya. Aku tidak akan membiarkanmu terseret ke dalam pusaran ini lagi. Aku tidak pernah menyesalinya. See you, percayalah padaku. Aku akan menjadi pedang paling tajam di tanganmu. Ciuman yang belum terselesaikan sebelumnya. Pernikahan yang tidak pernah terjadi. Dalam hidup ini, selama kamu tidak meninggalkanku, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Aku harus melindungi putriku terlebih dahulu. Tanaman tribulus tumbuh tinggi. Ibuku bekerja keras. Angin lembut datang dari selatan. Meniup kayu tribulus. Ibuku berbudi luhur dan baik hati. Aku The bukan film orang was baik. translated and narrated Itu luar by M biasa. Media. Lan Erku masih bisa berbicara sekarang. Dan lidahnya belum dipotong.
Lan Er. Lan Er. Siapa yang menyuruhmu tidak setuju hari itu? Mengizinkanku masuk kediaman sebagai ibu pendamping. Ruan Shiyu. Kaulah yang mencelakai putrimu. Yang menyebabkan hari ini. Xin Lan. Dalam hidup ini, ibu pasti akan melindungimu dengan baik. Dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku tidak bisa membuatmu. Ibu. Ibu, mengapa ibu ada di sini hari ini? Untuk menjemput Lan Er dari sekolah. Ibu merindukan Lan Er. Mulai sekarang ibu akan menjemput dan mengantar Lan Er ke sekolah setiap hari. Baiklah. Baiklah, Lan Er paling menyayangi ibu. Ibu lihat. Ini adalah milik Lan Er, salinan kitab puisi klasik hari ini. Guru berkata, ini memuji kerja keras ibu. Anak-anak harus mencapai hal-hal besar. Dan berbakti kepada ibu mereka. Jika Anda lewat, jangan lewatkan. Jika Anda lewat, jangan lewatkan. Saya adalah peramal ilahi yang mengetahui rahasia surga. Saya adalah pelayan Guanyin pemberi anak yang telah turun ke dunia fana. Jika keluarga Anda kekurangan putra, Anda diberkati hari ini. Cepat dan datang ambil kertas jimat saya. Cukup tulis nama kepala rumah tangga. Dan keinginan Anda pasti akan dikabulkan. Ibu, lihat mereka membagikan anak-anak di sana. Bukankah ayah selalu tidak menyukai ibu? Karena tidak melahirkan adik laki-laki? Itu semua adalah tipuan. Kalau begitu, dia bukan. Putriku bukan iblis harimau putih. Dia bukan roh jahat. Dia bukan. Jika dia bukan roh jahat, bagaimana dia bisa memiliki ini? Pada usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa memiliki sihir sekejam itu? Katakan padaku. Dia bukan. Dia benar-benar bukan. Ibu, ayah, dan nenek selalu menindasmu. Meskipun Lan Er tidak ingin bersaing dengan orang lain untuk cinta ibu. Tetapi, dengan benda ini, ibu bisa melahirkan adik laki-laki dan berhenti ditindas. Jadi di kehidupan sebelumnya, Lan Er ditangkap sebagai bukti roh jahat. Adalah untuk membantuku berdua memohon seorang putra. Gadis kecil ini sungguh berbakti. Salam Nyonya. Benar-benar kamu. Bicara, siapa yang menginstruksikanmu di balik layar untuk menjebak putriku? Saya akan memberitahu Anda. Itu Nona Shaw. Dia memberi saya 10 tile perak dan menyuruh saya datang ke sini. Bagus. Sungguh Xiu Chuyun. Jadi dia merancang rencana untuk menjebak putriku dan mengaturnya begitu awal. Aku akan membawanya sekarang. Kediaman Marquis Xuanping menunjuk pertemuan Su Chouyun dan mencari keadilan untuk Lan Er. Tidak, pergi ke kediaman Marquis Xuanping. Tidak lebih dari beberapa kata teguran. Dia ingin menyakiti putriku. Aku akan menggunakan metodenya sendiri. Melawannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus diri melalui pelayanan. Mengapa kita belum sampai? Mengapa sangat lambat? Sudah lama sekali dan kita masih belum memasuki kediaman. Saya sudah menunggu lama sekali. Mengapa kita belum memasuki kediaman? Bajingan, Ruan Shiyu menggunakan kamar itu. Hanya bisa masuk kediaman malam hari. Membuatku menunggu di gerbang samping seharian. Menanggung ejekan tanpa akhir. Chuyun, sudah waktunya. Kamu boleh memasuki kediaman sekarang. Itu bagus. Saya akhirnya bisa masuk ke dalam. Berhenti. The Roh film was jahat. translated Semuanya and lihat ini roh narrated jahat. by M. Tuan muda, Media. bagaimana Anda bisa menikahi roh jahat dan membawanya pulang? Ini akan menyebabkan seluruh keluarga Anda tidak pernah menemukan kedamaian. Kamu pendeta bau berbicara omong kosong belaka. Jika kamu mengucapkan omong kosong lagi, apakah kamu percaya? Aku tidak akan memerintahkan seseorang sekarang juga untuk memukulmu sampai mati. Langit dan bumi menjadi saksi
Saya seorang pendeta Tao. Bagaimana mungkin saya menyakiti Anda? Saya bertindak atas kehendak surga. Saya memberitahu Anda dengan ramah. Apa maksudnya bertindak atas kehendak langit? Kau jelas-jelas hanya seorang penipu. Kau, bagaimana Selir Su tahu bahwa dia adalah seorang penipu? Atau apakah dia memiliki kemampuan nyata? Mungkinkah kalian berdua saling kenal? Aku tidak mengenalnya. Karena kamu tidak mengenalnya. Kamu tidak bisa sembarangan memfitnah orang tanpa bukti. Tuan, kamu mengklaim dia adalah roh jahat. Apakah kamu punya bukti? Saya pendeta yang rendah hati ini disukai oleh surga. Tentu saja saya tahu seluruh urutan kejadian. Marquis muda izinkan saya bertanya ini kepada Anda. Pertama kali Anda dan dia bertemu. Bukankah itu ketika bunga-bunga bermekaran selama equinox musim semi? Pada saat itu, Anda pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa dan mengambil sapu tangan yang dia jatuhkan di tanah. Setelah itu kalian berdua mulai diam-diam menjalin hubungan. Pertemuan pribadi pertama Anda adalah selama. Cukup. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sepertinya dia tepat sasaran. Pendeta ini memiliki kemampuan nyata. Mungkinkah dia benar-benar roh jahat? Tapi itu masuk akal. Jika dia bukan roh jahat, bagaimana mungkin dia melakukan tindakan memalukan dan tercela seperti itu? Peristiwa kehidupan sebelumnya, aku tentu saja ingat dengan jelas. Shou Chuyun, bagaimana rasanya dituduh sebagai roh jahat? Apakah nyaman? Ayah memiliki kemampuan hebat. Dia ditakdirkan menjadi pejabat tinggi. Dia tidak bisa menikahi roh jahat ke dalam keluarga. Suami, kita lebih baik percaya itu ada daripada percaya itu tidak ada. Kami, Tuan. Itu. Selir rendahan ini dia. Membawa garis keturunan kediaman Marquis Suan Pingku. Apakah ada solusinya? Solusi. Memang ada solusi. Tetapi dia harus menderita sedikit. seperti yang diperintahkan oleh guru. Membakar nasib buruk Selir Su. Potong rambutnya. Tidak. Rambutku. Kalian semua, Selir Zhou. Kami melakukan ini untuk membantu Anda. Hanya dengan mengusir roh jahat, barulah kediaman Marquis Suan Ping dapat diselamatkan dari bencana. Ini baik untuk Anda, dan baik untuk anak itu. Kalian semua, kalian sudah keterlaluan. Ruan Shiyu. Taois itu, jelas-jelas orang penipu. Kau pasti menyuapnya. Teriak. Berteriak lebih keras, agar semua orang bisa mendengar. Bagaimana kamu menjebak putriku, dan kemudian menanggung akibatnya. Kau, kakimu melekat pada tubuhmu sendiri. Jika kamu tidak layak menjadi selir di kediaman Marquis, kamu bisa meninggalkan kediaman Marquis sendiri. Kediaman Marquis sama sekali tidak akan menghentikanmu. Karena ini adalah aturan kediaman Marquis Suan Ping. Maka aku harus mematuhinya. Lanjutkan. Putri Zhou terlibat hubungan terlarang tanpa perantara. Sukarela menjadi istri sekunder. Dia harus mematuhi tugasnya, melayani matriark utama dengan tekun, dan melanggengkan garis keturunan keluarga untuk klan. Jika instruksi ini dilanggar, Sukarela menjadi istri sekunder. Jika bukan karenamu saat itu, menghentikanku memasuki kediaman sebagai ibu pendamping, mengapa aku harus menderita, direndahkan oleh orang lain selama bertahun-tahun? Sungguh disayangkan bahwa kau tidak bisa menghentikanku. Putrimu difitnah olehku sebagai iblis harimau putih. Lidahnya dicabut dan telah bisu selama bertahun-tahun. Kau pantas mendapatkannya. Di kehidupan sebelumnya, kamu menyakiti orang-orang yang aku cintai dan menyakiti putriku sendiri. Dalam hidup ini,
Aku akan melindungi mereka sepenuhnya. Dan lebih jauh lagi, aku akan memastikan kamu tidak bisa hidup maupun mati. Kehamilan selir Zhu tidak stabil. Halaman samping barat adalah tempat paling tenang. Kirim selir Zhu beristirahat. Dia tidak diizinkan pergi tanpa alasan. Nyonya, mari kita kembali ke dalam. Cuaca sangat dingin. Bagaimana dibandingkan dengan dinginnya hati manusia? Ruan Shiyu, betapa kejamnya hatimu. Guru berkata kita hanya perlu mengusir roh jahat. Namun kau mengambil kesempatan ini untuk menyiksa Chuyon. Tidakkah kau tahu bahwa di dalam perutnya, dia mengandung ahli warisku? Kau pada dasarnya tidak pantas menjadi matriark utama kediaman Marquis Xuan Ping kita. Masuk kembali ke dalam. Aku sedang berbicara denganmu. Apa kau mendengarku? Cepat ikuti aku untuk meminta maaf kepada Chuyon. Beraninya kau memukulku. Tidakkah kau tahu apa statusmu saat ini? Kau adalah putri dari pejabat yang dihukum. Memukulmu adalah untuk membuatmu menyadari siapa dirimu. Kejahatan ayahku, mengapa itu terjadi? Kau tahu lebih baik dari siapapun. Kebenaran akan selalu terungkap. Apakah dia mengetahui sesuatu? Bahkan jika dia tahu lalu kenapa? Aku tidak percaya. Masalah apa yang mungkin bisa dia timbulkan? Liang Xicheng, bukankah kau selalu tidak puas dengan pernikahan ini? Tanda tangani perjanjian perpisahan ini. Mulai sekarang kita menempuh jalan masing-masing, dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Ruan Shiyu, berhenti bertingkah gila di depanku. Tidakkah kau tahu bahwa begitu seorang wanita di Great Liang berpisah, reputasinya, dia tidak akan punya jalan keluar. Kau tidak perlu khawatir tentang jalan keluarku. Tanda tangani akta perpisahan ini, dan kita berdua bisa bebas. Meskipun keluarga Ruan telah jatuh, kediaman Marquis Xuan Ping masih membutuhkan kakak dari pihak ibunya. Apalagi wanita yang susah payah kuburu. Sama sekali tidak bisa direbut oleh Murong Xuan. Aku memberitahumu, Ruan Shiyu, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin memaksaku menyetujui perpisahan denganmu, dan kemudian kembali ke Murong Xuan untuk menghidupkan kembali romansa lamamu. Aku memberitahumu, kediaman Marquis Xuan Pingku tidak menceraikan istri. Apalagi menyetujui perpisahan, jika kau ingin pergi. Kecuali kau mati. Bahkan jika kau merobeknya, aku bisa menulisnya lagi. Aku akan menunggumu kapan saja untuk menandatangani akta perpisahan ini denganku. Yakinlah, hari itu sama sekali tidak akan pernah datang. Tidak ada perceraian bagi seorang matriark, dan tentu saja tidak ada perpisahan bersama. Kalau begitu aku akan menceraikan suamiku, Liang Xicheng. Di kehidupan sebelumnya, kau mempermalukanku seperti ini. Di kehidupan ini, aku akan membalasmu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Aku akan membuatmu membayar kembali. Aku akan membuatmu seperti anjing, merangkak di kakiku. Ibu, Ruan Shiyu itu, dia jelas-jelas mempermainkanku. Ruan Shiyu ini benar-benar menjadi terlalu berani. Beraninya dia menganiaya cucu tertua saya di perut Anda. Dia sudah keterlaluan. Ibu harus menegakkan keadilan untukku dan anak ini. Garis keturunan kediaman Marquis Xuan Ping tidak boleh dihancurkan oleh wanita jahat itu. Dia mengandalkan fakta bahwa dia belum melakukan salah satu dari 7 alasan perceraian. Berasumsi bahwa kediaman Marquis Xuan Ping kita tidak berani menceraikannya. Kalau begitu biarkan dia kehilangan anak itu. Biarkan dia benar-benar merasakan The film rasa was sakit perpisahan translated dari darah and dagingnya narrated sendiri. by M Media. Masalah ini harus dipercayakan kepada ibu susunya. Orang-orang di kediaman Marquis Xuan Ping ini benar-benar berhati hitam. Mereka bahkan tak menyisakan cucu perempuan. Pengasuh kediaman Marquis Xuan Ping. Tetapi orang-orang mempertaruhkan hidup mereka demi uang. Hadiah yang diberikan oleh nyonya tua cukup bagiku meninggalkan perkebunan dan hidup bebas seumur hidupku. Nona muda, lihatlah bagaimana bunga-bunga di halaman ini mekar dengan indah. Apakah Nona ingin memetik satu untuk diberikan kepada nyonya? Nyonya selalu menyukai bunga merah. Nona muda memberi sendiri.
Nyonya pasti akan senang. Tetapi, bunga itu mekar terlalu jauh. Agak berbahaya. Aku takut. Justru karena jauh ia terlihat begitu indah. Kecantikan Nyonya yang tiada tara. Hanya bunga merah ini yang benar-benar dapat melengkapinya. Bukankah begitu? Benar. Anak-anak sangat mudah dibodohi. Dirinya sendiri atau terkutuk. Saya hanyalah seorang pelayan wanita. Apa yang mungkin bisa saya lakukan? Solusinya adalah Nona pergi mati. Budak anjing tak berperasaan. Beraninya kau mengkhianati tuanmu. Masuklah ke danau, pergi dan sadarlah dengan benar. Menggenggamnya. Mengarahkannya. 3, 2, 1. Si Q. Karena menganiaya Tuan. Karena memutus garis keturunan kediaman Marquisku. Untuk melindungi reputasi selir. Dan untuk memulihkan reputasi Tuan. Kekejaman yang tidak sanggup kalian lakukan, aku akan melakukannya untukmu. Kau gila. Kau membunuh orang sembarangan. Aku akan melaporkan ini kepada pejabat. Laporkan saja. Kau dipersilakan untuk melaporkannya. Besok seluruh ibu kota akan tahu semua bahwa kau mandul. Tuan, apakah Anda sudah memikirkan ini matang-matang? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa berakhir seperti ini? Ruan Shiyu, kau. Juyeon. Juyeon. Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Juyeon. Kebencian dari kehidupan sebelumnya. Aku akan menyelesaikan setiap perhitungan. Aku harus menghitung dengan jelas. Kedai arak murong. Ini benar-benar membawa kepuasan besar. Dalam kehidupan sebelumnya, Liang Xizheng membuatku kehilangan putriku. Dalam kehidupan ini, aku juga ingin dia merasakan rasa kehilangan keturunannya. Nyawa dibayar nyawa. Xiao Xuan, apakah kau merasa bahwa niat membunuhku terlalu kuat? Tidak. Aku hanya tidak suka darah mereka terlalu kotor. Mengotori tanganmu. Dalam kehidupan sebelumnya mereka sangat menyiksaku. Menyebabkan aku kehilangan darah daging terdekatku. Dalam kehidupan ini, aku juga ingin mereka merasakan memotong daging dengan pisau tumpul. Rasa seperti apa itu? Aku ingin mereka tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Aku mengatur pertemuan denganmu hari ini, karena aku punya hadiah untuk diberikan kepadamu. Shiyu, Shiyu. ayah, Ayah Ruan Shiyu. ibu, Ibu Ruan Shiyu. Kakak laki-laki Ruan Shiyu. kakak laki-laki. Putriku tersayang. Anda telah menderita. Kami belum melihatmu selama beberapa tahun. Namun kau telah menua begitu banyak. Putriku, jangan menangis. Untungnya orang-orang Jenderal Murong sangat menjaga kita. Hanya dengan begitu kita dapat berulang kali menghindari rencana jahat orang-orang. Sayang sekali putriku. Sebenarnya, Ibu, Ibu, Nyonya, tolong jaga kesehatan Anda. Jenderal Murong, mengantar kami kembali ke ibu kota, dan juga menyediakan kami tempat tinggal. Saat ini, kasus kami belum dibenarkan. Kami tidak bisa menunjukkan wajah kami. Dalam segala hal, Anda harus berhati-hati. Jenderal Murong, kebaikanmu padaku, kepada klan Ruan kami, perhatian untuk seluruh keluarga kami. Aku tidak akan pernah melupakannya dalam kehidupan ini.
Setelah berhasil menuntut balas dendam besarku, aku akan menerimamu. Dengan prosesi megah sepanjang 160934 km. Putriku. Lalu, apa yang Anda rencanakan? Liang Xijing adalah orang yang egois. Aku akan menggunakan tangannya untuk membunuh semua orang di sekitarnya. Dan akhirnya mengambil kepalanya. Shou Chuyun pantas mati. Dokter Wang, bagaimana selir itu? Dokter Wang, dokter kediaman Shou. Tabib, katakan padaku cepat. Anda adalah salah satu dari kediaman Zhao. Sesepuh selama lebih dari 10 tahun. Saya hanya percaya pada Anda. Selir itu sudah ketakutan. Ditambah lagi ketika Anda datang menjemput saya. Waktu tertunda lagi. Mohon bantu saya. Tuan sudah tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Anak ini adalah kartu terakhir saya untuk menggulingkan Ruan Shiyu. The film was translated and narrated by M Media. Tabib Wang, Anda salah. Anak saya masih ada di dalam perut saya. Saya hanya membutuhkan Anda untuk meresepkan beberapa dosis obat anti keguguran. Itu saja. Tabib Wang, mengapa Anda tidak mengerti apa maksud saya? Anak saya masih ada di dalam perut saya. Bagaimana janin di dalam kandungan? Tidak lebih dari setengah bulan. Nyonya mohon yakinlah, hamba telah berada di keluarga Scholl selama lebih dari 10 tahun. Zoking, hadiah? Terima kasih Nona muda. Nona. Bagaimanapun juga janin di dalam kandungannya tidak bisa bertahan lama. Mengapa kau biarkan dokter menipunya? Janin di kandungannya sudah keguguran. Jika dia berpikir anak di perutnya telah keguguran, dia secara alami akan mencari cara untuk mengandung yang lain. Liang Xijing tidak berguna sekarang. Katakan padaku, siapa yang akan dia cari? Shou Chuyun? Liang Xijing. Inilah yang kalian berutang padaku. Pelacur ini, Kediaman pedesaan Marquis Suanping. pasti Ruan Shiyu. Dia pasti yang mencelakaiku. Beraninya dia mencelakaiku. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Nah, kau tidak boleh bertindak gegabah. Saat ini di perut Nyonya Zhou masih ada seorang anak. Bukankah dokter mengatakan itu adalah pewaris laki-laki? Garis keturunan leluhur kediaman Marquis Suanping kita dianggap telah terpelihara. Selain itu, Ruan Shiyu juga dilindungi oleh Murong Xuan. Murong Xuan. Murong Xuan lagi. Aku membesarkan anaknya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, pelacur itu telah menghancurkanku. Apa yang kau katakan? Gadis sialan itu bukan milikmu. Dulu, keluarga Ruan Shiyu diasingkan. 7 tahun yang lalu sebuah kuil terbengkalai. Aku menyuap para penjaga, membius Ruan Shiyu, bersiap jadi pahlawan penyelamat si cantik, dan secara paksa mengambilnya dalam proses tersebut. Setelah perbuatan itu selesai, dia tidak punya pilihan selain menikah denganku. Tanpa diduga Murong Xuan karena khawatir, justru diam-diam bergegas kembali dari garnisun perbatasan. Mengawal mereka secara rahasia. Untungnya, karena dia meninggalkan posnya tanpa izin, dia tidak bisa tinggal lama. Aku memanfaatkan situasi itu dan mengganti identitasku. Tunggu aku kembali dan menikahimu Murong Xuan. Kemudian, ketika Ruan Shiyu menikah, pria bodoh itu, demi melindungi reputasinya, bahkan tidak pernah menanyakannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa hanya sekali itu, dia akan hamil. Sekarang setiap kali aku melihat dia dan anak itu, aku teringat Murong Xuan dan tatapan lembutnya padanya. Itulah sebabnya kau tidak pernah ingin menyentuhnya.
Kau bodoh. Jika kebenaran terungkap suatu hari nanti, dan Murong Xuan mengetahui bahwa kita mencuri anaknya, Itu benar-benar mustahil. Bahkan jika mereka mati. Di alam baka, mereka tetap tidak akan bisa menjadi suami istri. Zhu Qing membawa Lan Er keluar. Mengapa dia belum kembali? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ibu, Nona, Lan Er kelelahan saat berbelanja. Kebetulan saya sedang kembali dari markas militer dan melihat Zhu Qing sendirian, menggendong anak, dan membawa barang-barang. Itu sangat merepotkan baginya. Jadi saya membantu membawanya kembali. Ibu. Lan Er menyukai Paman Murong? Jika Paman Murong adalah ayah Lan Er, The film Lan was Er akan memiliki translated seseorang and untuk mencintaiku, narrated by dan M. ibu tidak Media. akan ditindas. terima kasih Jenderal Murong. Zhu Qing, bawa Nona muda kembali ke dalam. Ya Nona. Ayo Lan Are. Mengerutkan dahi. Apa kau tidak takut mendapatkan kerutan? Di kehidupanmu sebelumnya. Karakter cuan di antara alismu. Tampak seperti diukir oleh pisau. Agar Lan Er tidak mengkhawatirkanmu, saya merasakan hal yang sama. Setiap kali saya terbangun di tengah malam. Saya takut bahwa saya masih hidup di kehidupan sebelumnya. Hanya bisa melihatmu, terperangkap dalam kesengsaraan. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kediaman Marquis Xuan Ping. Sekarang berbeda. Kita berdua telah kembali dari neraka. Di kehidupan ini, mereka yang pantas masuk neraka adalah orang lain. Setengah tugas telah selesai. Sebentar lagi aku akan bisa meninggalkan kediaman Marquis Xuan Ping. Liang Xicheng menjebak ayah dan saudaramu. Kami punya petunjuk tentang bukti itu. Harap berhati-hati dalam segala hal. Dibeli untuk Lan Er. Mereka semua adalah anak-anak. Barang-barang yang dia suka. Dan beberapa pakaian serta perhiasan. Kuas tulis tinta kertas dan batu tinta. Saya tidak bisa menggunakan semua ini sendirian. Pilihlah apa yang kamu suka. Selama itu darimu, aku menyukai semuanya. Terlepas dari kehidupan masa lalu atau masa kini. Dia memperlakukanku, keluargaku, selalu sangat baik. Udara semakin dingin. Kamu harus masuk ke dalam. See you. Saya akan mendukungmu dalam segala hal. Kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan terburu-buru. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya akan menunggumu. Nona Anda kembali. Ruan Shiyu. Menjauh. Ruan Shiyu. Aku suamumu. Aku datang ke halamanmu. Dan kau berani mencoba menghentikanku. Marquis muda sedang tidak sadar. Bantu dia sadar. Ya. Sudah sadar sekarang. Jika kamu sudah sadar, maka kembalilah. Ruan Shiyu, jalan ini. Kamu, Kemana saja kau tadi? Siapa yang memberimu ini? Aku suamumu. Ruan Shiyu, kau dan aku adalah suami istri. Murong Xuan benar-benar kau. Marquis muda Lian, kamu semakin tidak sopan. Mengenakemaskan selir mengabaikan istri sah, memanjakan pelayan jahat menyakiti putrimu, dan sekarang menggunakan hooliganisme tak tahu malu, memaksa istri sahmu. Ini masalah keluargaku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Murong Xuan. Kalian berdua berselingkuh bukan? Baiklah.
Aku akan melaporkan ini ke Yamen. Sekarang juga. Aku akan membuat kalian berdua menanggung malu besar dan ditenggelamkan dalam kandang babi. Jika bukan karena kamu saat itu memanfaatkan kerentanannya, menggunakan nyawa keluarganya, dan memaksanya menikahimu. Dia sudah lama jadi istri sahku. 8 orang menggendong Tandu, istri sah yang pantas yang kunikahi. Karena kamu menikahinya, namun gagal menghargainya. Kamu pantas mendapatkan ini. Jika kamu merusak reputasinya, saya pasti akan mencabik-cabikmu. Potongan demi potongan. Aku suka melihatmu seperti ini. Menjadi gila karena kau tidak bisa memilikinya. Kau lebih unggul dariku dalam segala hal. Tapi lalu kenapa? Dia dan anak itu, bukankah mereka tetap direbut olehku? Kau tidak punya apa-apa. Apa katamu? Sudah kubilang lalu kenapa denganmu? Marquis The muda film telah was minum terlalu translated banyak arak and dan berbicara narrated by sembarangan. Media. Jenderal Murong, mohon jangan anggap dia serius. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah kamu juga berpikir itu salah? Katanya kebenaran muncul saat mabuk. Dia memang menipu untuk merebut istri sahku. Tapi mengambil anak itu. Mungkin aku sedang berbicara omong kosong. Kita tidak pernah memiliki keintiman suami istri. Bagaimana itu mungkin? Kamu tidak ingat. Apa? Bagaimana jika saya memberitahumu bahwa kamu dan saya memang memiliki keintiman suami istri? Kedai arak Murong. Ketika kamu diasingkan, diam-diam meninggalkan perbatasan, dan mengawalmu secara rahasia. Hari itu melihatmu dibius. Saya bergegas keluar untuk menyelamatkanmu. Awalnya saya ingin memanggil dokter. Tetapi sayangnya, kami berada di padang gurun yang sunyi. Saya tidak punya pilihan selain mengambil kebebasan denganmu. Tidak lama setelah menikah ke dalam keluarga Liang, aku hamil. Sejak saat itu dengan Liang Si Cheng, tidak ada lagi keintiman suami istri. Satu-satunya saat kami berbagi kamar adalah di dalam kuil. See you. Jangan takut. Ini bukan salahmu. Aku akan bertanggung jawab. Jika apa yang dikatakan Xiao Xuan benar, lalu anak siapa? Sebenarnya Lan Er. Ibu, Lan Er. Ibu bertanya padamu. Jika suatu hari kamu mengetahui bahwa ayahmu bukan lagi ayahmu, apakah kamu akan sedih? lalu apakah ibu? Masih ibu Lan Er? Jangan khawatir, ibu sudah pasti ibu Lan Er. Selama ibu ada di sini, Lan Er tidak takut pada apapun. Ibu, meskipun Lan Er masih anak-anak, aku mengerti segalanya. Aku tahu. Ibu tidak menyukai ayah. Dan ayah juga tidak menyukai ibu dan aku. Tetapi Paman Murong, dia benar-benar memperlakukanku dan ibu dengan baik. Ibu, apapun yang ibu lakukan, Lan Er mendukung ibu. Selama ibu bahagia. Lalu kamu, maukah kamu menemani ibu untuk melakukan tes bersama? Tes kekerabatan darah. Ya, Jadi begitu. Pantas saja. Bahkan harimau buas tidak memakan anaknya. Namun dia berulang kali menargetkan kami ibu dan anak dengan niat jahat. Jadi semua ini sudah direncanakan sebelumnya oleh Liang Si Cheng. Dia menyebabkan kita terpisah selama bertahun-tahun. Jika kebencian ini tidak dibalaskan, saya bukan seorang pria terhormat. Kita tidak bisa. Sekarang, dia memegang jabatan resmi. Jika kita bertindak gegabah, kita juga akan menghadapi konsekuensi hukum. Aku ingin dia menggali kuburannya sendiri. Bagus. Saya akan mengikuti semua pengaturanmu.
Ibu. Apakah ibu benar-benar ingin tinggal di sini? Ya Nona. Liang Shisheng ini jelas bermaksud untuk tanpa henti dalam konfliknya dengan Anda. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui ini? Dia memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan pasti akan mampu memenangkan Xuang Yuan dalam ujian kekaisaran. Dunia memuja yang kuat dan meremehkan yang lemah. Jadi siapa yang akan percaya perbuatan jahatnya? Kita akan tetap seperti sebelumnya. Hidup di bawah bayang-bayangnya. Tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Aku ingin mengubah mimpi indah Liang Xicheng menjadi mimpi buruk yang akan menuntun pada kehancurannya. Kedai arak murah. Jenderal, Su Qing, Xiu dan Lan Er, apakah mereka baik-baik saja? mohon Jenderal yakinlah. Nona sudah punya rencana. Nona mengatakan bahwa Liang Xicheng tidak kompeten dan bodoh. Hanya bisa jadi Perdana Menteri di kehidupan sebelumnya. Sepenuhnya melalui tuduhan palsu. Dan dengan menyuap keluarga Run dan Xiao dengan uang. Sekarang setelah Xiao Chuyun meninggal, dan Nyonya telah memutuskan hubungan dengannya. Dia hanya bisa mengandalkan ujian kekaisaran. Dia yakin akan menjadi Juang Yuan, karena dia mengingat soal ujian setelah lahir kembali. Selama kita bisa menemukan cara untuk membuat Akademi Hanlin mengubah kertas ujian, rencana ini secara alami akan gagal. Masalah ini tidak sulit. Penguji yang bertanggung jawab atas ujian metropolitan tahun ini, Fan Ming, selalu menyukai uang. Saya pasti akan mencari cara untuk membujuknya. Karena kamu ingin menggunakan metode ini untuk merusak karir resmi saya, jangan harap. Dalam kehidupan sebelumnya Fan Ming ini, menukar jabatan resmi denganku. Selama uang yang ditawarkan cukup, aku tidak takut dia tidak akan membantuku. Gagal dalam ujian. Penipuan ujian kekaisaran. Kali ini, Liang Xicheng ditakdirkan untuk mati. Adegan kompetisi 1 bulan kemudian. Sarjana terbaik dari ujian kekaisaran yang baru. Semoga karir resminya berjalan lancar. Ruan Shiyu, aku pasti akan memberitahumu. Itu aku Liang Xicheng, adalah orang yang benar-benar ditakdirkan di dunia ini. Ini, bagaimana ini bisa berbeda? Pertanyaan ini salah. Pengawal. Kalian memberikan pertanyaan yang salah. Di mana kepala penguji? Aku ingin bertemu kepala penguji. Aku ingin bertemu kepala penguji. Ada keributan apa ini? Apakah kau akan mengikuti ujian atau tidak? Penguji, tidak. Yang mulia, Anda memberikan set pertanyaan yang salah. Sungguh percayalah padaku. Di mana kepala penguji? Aku harus pergi menemuinya. Apakah kau berbicara tentang Fan Ming? Dia dilaporkan karena menerima suap dan sudah dikurung di penjara. Kau ingin menemuinya. Apakah kau ingin bergabung dengannya? Apakah kau ikut ujian atau tidak? Mengapa? Aku jelas-jelas bakat sejati di antara manusia. Aku jelas-jelas yang akan tertawa terakhir. Bagaimana sekarang bisa berakhir seperti ini? Tidak. Aku tidak rela. Aku tidak kalah. Kediaman Marquis Xuanping. Ujian metropolitan sudah dimulai. Saya dengar dari para penjaga. Liang Xicheng menangis dan berteriak bahwa dia akhirnya pingsan. Baru setelah bangun dia dengan pasrah, mulai menjawab pertanyaan. Jenis yang menggunakan trik licik. Tetapi juga membutuhkan bermimpi dan menjadi Xuang Yuan. Konyol. Fan Ming itu memang. Penyelidikan mengonfirmasi segalanya. Bagaimana kamu tahu? Di kehidupan sebelumnya, aku ditahan di rumah. Tidak bisa meninggalkan rumah. Perbuatan kotornya, dia tidak repot-repot menyembunyikannya dariku. Dia dan Fan Ming mereka berdua adalah sepasang penjahat.
Aku tak tahu berapa banyak nyawa yang mereka hancurkan. Dari sarjana miskin. Sekarang, setelah aku mengambil kesempatan untuk melenyapkannya juga. Itu bisa dianggap sebagai perbuatan berjasa. Liang Xicheng, dia ingin menggunakan rumor untuk menghancurkanku, membuat Lan Er dan aku selamanya tidak bisa meninggalkan kediaman Marquis Wanping. Maka aku akan membuatnya secara pribadi mengakui perbuatan jahat yang dia lakukan. Memastikan dia tidak akan pernah pulih. Tuan ada di sini. Apakah ini perbuatanmu? Suami, apa maksudmu dengan itu? Dalam beberapa hari terakhir, aku bahkan belum melangkahkan kaki keluar dari gerbang kediaman. Namun aku memang mendengar bahwa tuanku berada di aula ujian, bertingkah liar dan bahkan pingsan. Apakah sesuatu terjadi? Tentu saja tidak. Aku tidak sengaja masuk angin di tempat ujian. Bukan masalah besar. Jangan pikir kau akan melihatku dipermalukan. Tapi aku dengar bahwa The film was Yang Mulia 3 translated hari and sebelum ujian narrated by mengubah M. soal Media. ujian. Seseorang melaporkan bahwa seorang pejabat di Istana Kekaisaran sebelum ujian membocorkan soal ujian. Yang Mulia sedang menyelidiki dokumen ini secara menyeluruh. Aku juga mendengar. Yang Mulia sangat marah. Jika para penipu tertangkap, mereka pasti dihukum mati oleh 5 kuda untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Katakan padaku, siapa yang begitu berani? Sampai berani bertindak lancang di hadapan Yang Mulia. Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Urus saja urusanmu sendiri. Aku ingin tahu, apakah suami mengenali ini? Ini dompetku. Bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Prinsip bahwa dinding memiliki telinga. Mana mungkin Xiao Xuan dan aku tidak mengerti. Benar-benar kau. Kaulah yang menjebakku di belakangku. Kamu memilih ini sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kecurangan ujian kekaisaran. Yang Mulia saat ini sedang menyelidiki masalah ini dengan gencar. Jika aku mengajukan bukti, apa yang akan terjadi pada kediaman Marquis? Ceraikan aku adalah satu-satunya jalan keluar bagimu. Kita adalah suami dan nyonya. Mengapa harus berakhir seperti ini? Suami dan ibu mertua. Kamu menuduh dan menjebakku secara salah. Menyebabkan seluruh keluargaku diasingkan. Dan hampir menyebabkan kematian tragisku untuk menikahiku. Kamu menyuap pejabat, tidak ragu merusak reputasiku. Setelah menikah, kamu diam-diam memelihara gundik. Dan bersama ibumu, bersekongkol untuk menyakiti putriku. Apakah ini yang kamu sebut sebagai suami dan ibu mertua? Ruan Shiyu, kau benar-benar telah kembali. Kediaman Marquis Wanpingku berubah menjadi keadaan seperti ini. Ini semua salahmu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Aku ingat dengan jelas bagaimana kamu merusak aku dan putriku. Sekarang giliranmu. Bagaimana rasanya ini? Shiyu, aku sungguh tahu aku salah. Dalam hatiku aku selalu memilikimu. Alasan aku memperlakukan teman-temanmu seperti itu. Aku hanya ingin matamu hanya melihatku. Aku ingin kau hanya bergantung padaku. Cintamu benar-benar menjijikkan bagiku. Jika kamu ingin aku memaafkanmu, berlututlah di hadapanku. Ruan Shiyu, siapa yang mengizinkanmu berbicara kepadaku seperti itu? Kamu tidak mau berlutut, benarkah? Baiklah, kalau begitu aku akan menyajikan The bukti. film was Aku masih bisa translated and melindungi narrated diriku by dan M. Han Er-ku. Media. Aku setuju. Aku setuju untuk menceraikanmu. Bagus. 3 hari dari sekarang. Bawa para tetua klan untuk membahas perceraian denganku secara langsung. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan mengajukan petisi kekaisaran. Mengungkap korupsi dan suapmu dalam penunjukan pejabat kepada seluruh dunia. Kau ingin aku menceraikanmu? Jangan harap. Bahkan jika aku menyeretmu ke neraka, aku sama sekali tidak akan menyetujui perceraian itu. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Masalah Nyonya Tua meminjamkan uang dengan bunga tinggi telah terungkap. Dia sudah ditangkap oleh Yemen. Jika mereka terus menyelidiki, masalah yang menyangkut Markus Tua akan terungkap. Maka kediaman Markus ini benar-benar akan hilang.
Apa yang kau katakan? Ruan Shiyu? Ruan Shiyu pasti berada di balik ini. Saya dengar itu adalah Jenderal Murom, yang secara pribadi memimpin orang-orang ke sana. Tuan, saya tahu Anda tidak tega berpisah dengan matriark Anda, tetapi Anda tidak bisa mengabaikan nyawa seluruh klan. Cepat siapkan kuda. Siapkan kuda. Aku akan pergi menemui Murong Xuan sekarang juga. Ya. Kediaman Murong. Jenderal Murom, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Aku tahu kau memiliki perasaan yang mendalam untuk nyonyaku. Bagaimana kalau begini? Aku bersedia memberimu bantuan dan menyerahkan Shiyu kepadamu. Asalkan kau bersedia membantu kediaman Marquis Xuan Pingku mengatasi krisis ini. Serahkan dia. Di matamu, Shiyu hanyalah sebuah objek. Kita semua adalah pria. Seorang wanita hanyalah hiasan belaka. Jangan khawatir. Hanya ada kau dan aku di sini. Dia tidak bisa mendengar kita. Bagaimana menurutmu? Asal saja kau membantuku, aku berjanji akan menyetujui perpisahan itu dengan cepat dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Keluar. Mohon pertimbangkan kembali. Shiyu, dia sudah menyetujui perpisahan itu. Mengapa kamu harus terus menanggung penghinaannya? Perceraian. Itu merusak reputasi seorang wanita. Kamu tahu, aku tidak peduli dengan reputasi kosong itu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan. Tapi aku peduli. Orang yang aku cintai, ayah dan saudara laki-lakiku, putriku. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu banyak dihina. Dalam kehidupan ini, aku ingin sedikit demi sedikit membersihkan namaku dari ketidakadilan. Apa yang aku inginkan adalah menceraikan suamiku. Adalah membuatnya hancur selamanya. Ini akan segera berakhir. Ruan Shiyu benar-benar berani. Berani melakukan ini tepat di depan semua orang. Perceraian, jika ini tersebar, bagaimana dia akan punya muka untuk tetap tinggal di ibu kota nanti? Suami adalah prinsip panduan bagi matriark. Dia sama sekali tidak memiliki kepatutan. Para tetua yang terhormat, aku menikahi Ruan Shiyu. Nyonyaku gagal menghormati mertuanya, gagal melahirkan anak. Dan setelah 3 tahun pernikahan, kami saling bermusuhan dengan kebencian bersama. Dan semua kasih sayang telah hilang. Mulai hari ini, kami berdua akan berpisah. Mulai sekarang berpisah jalan. Dan masing-masing menemukan kebahagiaan. Ruan Shiyu, bahkan jika kita berpisah, aku akan tetap menelanjangimu. Aku tak percaya reputasimu bisa tersebar. Kamu dan Murong Xuan masih bisa hidup tanpa beban dan bahagia. Para tetua yang terhormat, alasan aku memanggil semua orang ke sini hari ini bukanlah untuk perpisahanku dari suamiku. Ruan Shiyu, apa maksudmu? Kaulah yang mengusulkan perpisahan ini. Aku juga mengikuti permintaanmu dan mengundang anggota klan ke sini. Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Hari ini, The film was aku Ruan Shiyu translated berniat and untuk menolak narrated by suamiku. M-Media. Konyol. Sejak dulu hanya suami yang bisa menceraikan matriark. Dari mana datangnya menceraikan suami? Jika aku tidak bisa menolak suamiku hari ini, maka mari kita lupakan masalah ini. Sama sekali tidak. Kita harus bercerai hari ini. Ruan Shiyu, berhentilah membuat masalah. Aku setuju membiarkanmu pergi dari kediaman. Hari ini, kamu hanya perlu patuh, menandatangani perjanjian perpisahan. Ini lebih baik untukmu dan aku. Pikiranku sudah bulat. Jika kamu ingin mengusirku dari kediaman Marquis, maka tanda tangani surat penolakan ini. Di surat penolakan ini, dengan jelas dan nyata, tertulis 10 tuduhanmu. Liang Xicheng, nyawa anggota klanmu, versus kehormatan dan aib pribadimu, inilah pertanyaannya. Mana yang akan kamu pilih? Tidak bisa menandatangani. Jika kau benar-benar menandatanganinya, reputasi kediaman Marquis Xuan Ping kita akan hancur total. Marquis Muda Liang, surat perceraian ini sama sekali tidak boleh ditandatangani.
Tanda tangani. Atau tidak? Kamu sudah bersekongkol dengan Murong Xuan dan mengordinasikan semuanya. Kau sengaja menjebakku. Betapa kejamnya kamu. Liang Xicheng, tidak peduli betapa kejamnya aku tidak sekejam dirimu. Murong Xuan sudah membawa orang, dan mereka sedang dalam perjalanan. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Apakah kamu benar-benar berniat mengabaikan nyawa seluruh klanmu? Aku akan tanda tangan. Marki muda dari kediaman Marki Xuanping, Liang Shisen, berubah-ubah dan tidak setia. Dan tidak setia sebagai seorang suami. Dengan ini dia diceraikan oleh matriarka sahnya, berdasarkan 10 tuduhan. Pertama, bersekongkol dan menyuap bandit. Memaksa wanita terhormat pura-pura menyelamatkannya. Dan mengambil kesempatan untuk memaksa pernikahan. Kedua, memiliki hati yang jahat. Menuduh guru terhormat dan keluarganya tanpa dasar, menyebabkan seluruh klan ruin diasingkan ke perbatasan, di mana mereka hampir binasa. Keempat, membeli jabatan resmi dan terlibat dalam penipuan, tidak setia dan tidak adil. Kelima, menderita penyakit tersembunyi, tidak mampu mengandung pewaris. Keenam, menendang dan membunuh anak di dalam kandungan selirnya. Liang Xicheng, kau bajingan tak tahu malu. Reputasi kediaman Marquis Xuanping telah benar-benar dihancurkan olehmu. Kesembilan, bersekongkol untuk meracuni seorang gadis muda. Kesepuluh, memaksa merebut matriarkah dan putri Jenderal Murong, menyebabkan seluruh keluarga terpisah. Berhenti membaca diam. Liang Xicheng, 10 tuduhan ini secara pribadi didiktekan olehmu. Waktu kematianmu telah tiba. Ruan Shiyu, apakah kamu pikir dengan meninggalkanku, kamu bisa tenang tanpa kekhawatiran? Kamu wanita yang menikah 2 kali. Bahkan jika kau menikah dengan keluarga bangsawan, The film kamu was hanya bisa menjadi translated seler. and narrated by M. Bisakah kamu benar-benar puas menjadi seler? Kebebasan diriku Ruan Xiyu, aku tentukan sendiri. Dekret kekaisaran tiba. Berdasarkan mandat langit, Kaisar menitahkan Liang Xicheng memegang gelar Marquis, namun melakukan kejahatan yang begitu mengerikan, mengkhianati rahmat Kaisar di atas, dan menindas rakyat jelata di bawah. Hukum negara, cawan kejahatannya sudah penuh, ditolak oleh dewa dan manusia. Dengan ini diperintahkan segera untuk mencabut semua jabatan resmi Liang Xicheng dan gelar kebangsawanan, menyita surat paten kekaisaran, mengeluarkannya dari daftar klan, gelar Marquis Xuanping Manor dihentikan dan tak akan diwariskan lagi. Kediaman ladang keuntungan haram dan properti lain, semuanya harus disita dan dirampas oleh pemerintah untuk menambah pengeluaran negara dan menenangkan jiwa-jiwa yang teraniaya. Hormati ini. Kriminal Liang Xicheng harus segera dieksekusi di tempat. Mayatnya digantung di gerbang Meridian untuk publik. Anakku, Ibu, apakah kita akan pulang sekarang? ya, kita akan pulang. Kembali ke rumah kita yang sebenarnya. Taman kediaman Ruan. Katya, Paman. Ayo kejar aku. Datan, gadis kecilku yang berharga, lari lebih pelan. Putri, kau lihat, aku menyulam ini untuk Lanhar. Apakah ini terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Ibu, ibu sudah di sini selama setengah bulan. Berapa banyak pakaian yang sudah ibu sulam untuk Lanhar? Dia tidak mungkin bisa memakai semua ini. Cucuku, aku akan memanjakannya sesukaku. Baiklah. Kau dan Xiao Xuan. Lanhar bagaimanapun juga anakmu. Marga Liang tidak baik. Lebih baik mengganti namanya lebih cepat. Nenek ada di sini untuk bermain. Baiklah. Selamat Nona, Anda akhirnya mendapatkan keinginan Anda untuk pergi. Sangkar itu kediaman Marquis Xuanping. Mulai sekarang kehidupan yang kita jalani, semuanya akan menjadi hari-hari yang baik.
Nona lihat. Siapa yang ada di sini? Selamat atas tercapainya keinginanmu. Buka dan lihatlah. Apa ini? Sebuah kediaman Shu di ibu kota. Dengan pohon magnolia berusia sahabat di halaman. 100 mu tanah subur di pinggiran ibu kota. Semuanya adalah sawah kelas atas. Memastikan panen melimpah setiap tahun. Menjamin bebas dari kekhawatiran soal makanan dan pakaian. Bersama dengan Kumurong Xuan. Tubuh ini dan hati ini. Semuanya sebagai hadiah pertunangan. Aku ingin menggunakan kursi tandu 8 pembawa. Menyambutmu dengan kehormatan dan kemegahan. Menghamparkan 10 limahar yang megah. Agar seluruh ibu kota tahu. Bahwa kamu Ruan Siyu adalah matriark Kumurong Xuan yang dinikahi secara sah. Matriark yang sangat kuhargai. Darah dan air mata masa lalu telah berakhir. Semua keluhan dan hutang terhapus. Mulai hari ini dan seterusnya. Biarkan aku melindungimu sepenuhnya. Dan memberimu kedamaian dan sukacita. Selama sisa hidup yang panjang ini. Kita berdua. Bergandengan tangan dengan satu hati. Tetap bersama sampai rambut kita memutih. Apakah kamu bersedia? Untuk berbagi sumpah ini denganku. Aku bersedia. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya juga ingin melihat. Tiga bulan kemudian. Ayah, Anda harus memperlakukan ibu dengan baik. Ibu, aku berharap ibu bahagia. Malam sudah larut. Kamu boleh mundur. Ya, Mari kita pergi. See you. Aku selalu berpikir sebelumnya. Hari ini adalah bulan di cermin dan bunga di air. Itu tidak akan. Semua tahun yang akan datang akan menjadi pertemuan kembali yang sejati dan tulus. Xiao Xuan, aku sangat menyukaimu. See you. Hari ini, aku menunggu selama 2 kehidupan. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan memberimu keluarga yang diberkati dengan banyak keturunan. Tiga bulan kemudian. 3 daun loquat. 5 kurma merah. Mengapa tonik prenatal ini begitu rumit? ayah akan bersiap untuk meledakan dapur lagi. Sejak ibu didiagnosis hamil, dapur kecil kita hampir berubah menjadi tungku alkimia. Lan Er, jangan mengolok-olok ayahmu. Dia kau tahu. Mari cicipi. Apakah rasanya tidak enak? Aku jelas mengikuti apa yang tertulis di buku. Adik laki-laki, saat kau keluar, kau harus mencicipi rakunnya untuk ibu. Keterampilan memasak ayah sungguh mengkhawatirkan. Kamu nakal kecil. Berani mengejek ayahmu. Aku menghukummu besok untuk berolahraga bersama ayahmu di pagi hari. Cukup. Jangan menakuti Lan Er. Lan Er, meskipun obat ini pahit, ini adalah ketulusan ayahmu. Ibu menerimanya dengan senang hati.
menanam seluruh kebun hingga penuh. Dengan begini tahun depan, ibu dan adik laki-laki atau perempuan di dalam perutnya memiliki buah dan sayur segar setiap hari. Suang Yuan kecil benar sekali. Bau ayah. Itu balasan karena pamor. Bersikeras melakukannya sendiri. Minumlah teh. Nyonya hanya merasa kasihan pada suamimu. Kalau begitu aku akan menghukum Nyonya dengan memijat bahu suamimu secara The pribadi. film was translated Yeah. and narrated by M Media. Ayah, Lan Er baru saja mempelajari puisi kuno. Dengarkan aku membacakannya untukmu. Bagus. Fajar musim semi. Tidur di musim semi tak menyadari fajar. Di mana-mana terdengar kicauan burung. Suara angin dan hujan datang di malam hari. Siapa tahu berapa banyak bunga yang telah gugur. Baik. Sayang benar-benar luar biasa. Bayi benar-benar mampu. Nyonya bertahanlah. Bidan akan segera tiba di sini. Aku akan menyalakan lampu keselamatan. Lan El. Kamu tetap bersama ibu. Ayah akan menjemput bidan. Suami, Jangan panik. Aku di sini. Menjaga Nyonya. Tidak boleh ada kecelakaan. Jadilah anak baik adik laki-laki. Jangan biarkan ibu kesakitan begitu parah. Lan Er. Lan Er sudah dewasa. Sakit sekali. Ibu, Bukankah aku baru saja berada di kediaman? Di mana tempat ini? Ini adalah diriku di kehidupan sebelumnya. Peristiwa kehidupan masa lalu. Semua berubah menjadi asap dan kabut. Jangan meminta rasa terima kasih atau balas dendam. Minumlah sup ini dan lanjutkan ke kehidupan yang baru. Aku tidak bisa meminum sup ini. Aku harus ingat dengan jelas. Bagaimana aku di kehidupan ini dirugikan oleh seorang penjahat. Membuatku kehilangan orang tercinta selamanya. Ibu dan anak terpisah. Dan kehilangan kekasihku. Bahkan jika aku jatuh abadi ke neraka Avicii. Aku harus menyelesaikan perhitungan dengannya dengan jelas. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masa laluku. Melihat ke belakang sekarang. Meskipun terasa seperti mimpi. Rasa sakitku benar-benar dan jelas terjadi. Jika surga tidak memihakku, mengizinkanku untuk terlahir kembali, bagaimana mungkin aku bisa bersama keluargaku dan bersatu kembali dengan putriku? Cukup ikatan fana Anda belum terputus. Seseorang menukar hidupnya agar kau kembali ke dunia orang hidup. Kembalilah. Terima kasih Raja Neraka. Xiao Xuan, mengapa kamu di sini? Xiao Xuan. Xiao Xuan, Anda menggunakan 9 siklus reinkarnasi untuk ditukar dengan kembalinya Dian ke dunia fana. Apakah Anda benar-benar tidak menyesal? Tahukah Anda? Bahkan jika dia kembali, dia tidak bisa kembali ke masa sebelum dia menikah. Aku tidak peduli. Apakah dia pernah menikah atau tidak. Aku hanya peduli apakah dia bisa bahagia. Jika orang yang aku cintai dapat mencapai kepuasan. Xiao Xuan tidak menyesal. Seorang kekasih yang setia. Kembalilah dalam kehidupan ini. Semoga kalian berdua menjaga pernikahan yang ditakdirkan. Dan tidak pernah terpisah lagi. jadi, kemampuanku untuk terlahir kembali ditukar olehnya menggunakan 9 siklus reinkarnasi. Wanita melahirkan seperti melangkah masuk ke gerbang iblis. Itulah sebabnya. Hanya dengan begitu Anda bisa kembali ke dunia bawah saya dan melihat karma kehidupan masa lalu Anda. Tahukah Anda? Jika Liang Si Cheung tidak melakukan kejahatan, apa takdir asli Anda? Seharusnya.
See you. Xiao Xuan. Bulan depan adalah upacara keedwasaan MO. Aku mempercayakan seseorang mencari giok matahari harmonis dan mengukir karakter Yu di atasnya. Xiao Xuan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk kembali ke tempat ini lagi dan menjalani hidup bersama Murong Xuan hingga usia tua. Apakah Anda bersedia? Aku tidak rela. Bagiku, suamiku, keluarga, putri, mereka adalah orang yang paling kusayangi. Saat ini, sudah cukup baik. Pergilah. Tidak, Nyonya, selamat Nyonya. Selamat Jenderal. Atas kelahiran putra yang membahagiakan.